Jadi ini yang pertama kali ngajak Coki untuk nge-gym. Tapi Patrick yang Effendi, semua. Sahila Hisyam, Iya. Richard William. Iya, semua. Siapa ya gue? Yang bagus-bagus semuanya awal dari Itu dia. Tapi yang ini juga yang hilang. Tapi yang ini juga. Jadi enggak, mungkin di dunia fitness beberapa nggak tahu lu. Ya, kan? pastilah. Ya, ini namanya Axel. Ya. Jadi ini yang ribut kemarin sama Misha. Yo, that's crazy. That's crazy. You cut that shit. You cut that shit. Tapi kali ini dia bilang dia mau balik lagi ke gym karena setelah dia udah hilang, dia sadar bahwa gym itu ternyata membantu kondisi mental lo. Betul. Kenapa hilang? Kenapa lu udah tahu begitu terus hilang? Padahal ya, jadi gini, sometimes gitu ya, menurut gue ya, Del, kadang tuh ada momen-momen dimana wave perasaan ini datang lebih kuat daripada keinginan gue untuk hidup sehat itu. And sometimes elaborate maksudnya kayak, oke, mungkin waktu itu kondisi mental gue tuh kayak ada di 40% gitu ya. Tapi intention gue untuk memperbaiki diri tuh ada di 80%. Ya. Jadi akhirnya bisa tuh gue hajar pelan-pelan. Ya. Tapi beberapa waktu kebelakangan itu tuh kayak mental condition tuh mungkin ada di 80% buruk gitu ya. Jadinya kayak gue kebanting lah mindset gue sama kondisi. Terus lu jadi lu malas. Ngaruh, bukan malas lagi, kayak lebih ke kalau malas itu kan kayak mager gitu kan. Ini bukan mager, kayak gue nggak mau. Gue nggak mau kerja, gue nggak mau ini, gue nggak mau itu, gue nggak mau nge-gym. Bener-bener nggak mau, bukan malas. Even ditemenin Gue kayak sampai sana pun gue tetap nge-gym sekali 2 kali gue upload kan. Nggak bisa pak. Kayak sampai sana tuh kayak ngapain sih anjing kayak. Tapi lu tau gak sih PT itu ya, atau coach itu sebenarnya kerjaan multi job bro. Betul. Lu tau gak sih kita bahkan harus jadi terapis lu juga. Loh, PT yang bener. I don't wanna give all the props to all the PT karena gue tahu ada banyak PT yang nggak bener juga pak. Ya, tapi maksudnya dia harusnya tetap waktu itu lu lanjutin. Padahal waktu itu gue udah bilang, apa datang aja so, ceritain so. Betul. Tapi dari sini lu sadar kan? Dari sini gue sadar. Gym itu sepengaruh itu. Hari ini kita bakal ajak dia buat upper day. Karena kalau misalkan gua kasih leg day, nanti dia pas ke Sumatera nggak bisa jalan kakinya gitu. Aduh, itu dia. Untuk yang kedua kalinya betul. Untuk kedua kali. Jadi kemarin Axel tuh ke Sumatera dan ternyata dia sadar bahwa angkat barang itu perlu kekuatan otot. Sedangkan lu lihat ini bukan pick Axel nih. Dulu pick Axel itu kuat, tangannya jadi. Kasih lihat fotonya Del. Iya itu nanti dikirim ya foto waktu pick. Ada di postingan lu. Yang kita foto berdua. Oh. Anjing itu prime itu banget. Prime Axel kayak ya. Anjing. Nah, sekarang What the fuck is this? Sekarang kita akan balikin Axel ke prime-nya. Dan sekarang berarti lu streaming ya kerjaannya? Sekarang gue lagi eksplorasi streaming ya. Viewers masih dikit, tapi check it out lah. Cek ya. Seru lah. Kemarin sempat Big Mo kesini, nanti next mungkin Axel yang IRL stream kesini. Ih, gue suka tuh. Boleh Gue ya? suka. Itu ide bagus lah. Itu ide bagus. Jadi buat teman-teman, kita lihat aja gimana besok Axel badannya apakah sakit, apakah ini karena terakhir dia sempat nge-gym kemarin juga ada Coki juga, terus katanya sakit. Sakit bro. Cuma kuat 3 gerakan sebisa KO. Itu gue bahkan males-malesan pak, gue kayak ya udah Dal ini ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting lu gerak dulu. Betul, gue setuju. Gerakan pertama kita bakal assisted pull ups, kita balikin lagi kekuatan pull up dia, karena menurut gue pull up harus bisa lah bro. As a man. Iya. Yes. Nanti sambil kita denger dia yapping ya. Jadi buat clipper silakan clip. Marvelism, clip this shit. Axel bilang barusan dia makan Indomie tiap malam. Indomie rendang, who could resist? Pakai telur nggak? Pakai telur dan sayur. Aduh. Oke, jadi katanya Axel itu dulu tuh bisa pull up 12 kali. Jadi untuk teman-teman juga ini bisa belajar kalau misalkan kalian let's say off gym dan ini mau balik. Ya. Jadi make sure kalian jangan langsung ngide-ngide, gue mau coba 12 kali BW. Nggak. Best case tuh dapat paling 50% lah. Jadi di sini gue bakal assist pakai 15 kilo. Nanti lu tinggal lakuin pull up kayak biasa aja. Mungkin ada adjustment dikit. Pasti rusty kan tekniknya. Ya. Oke, jadi lu bisa berdiri dulu di sini. Ini gue gain back muscle memory Oke, berarti. pertama dari grip dulu selalu pelan-pelan ya. Gripnya lebih lebar dari bahu, jempol jangan dari luar tapi masuk jadi wrap around. Oke, terus bisa injak dulu ke sini satu kaki sampai jeblos ke bawah. Terus aja, terus turun. Nah, udah gantung baru satunya ini. Nah, sekarang lu bisa pulang. Lihat ke atas. Wow, 1. Nice, good one. 2, lagi. 3, good. 1. Incer pusat. 4. Chinnya naik. Lupa gue hajar song.
Zone out gue. Anjing. Berapa itu, Cuk? 5. 5, oke lagi. Cicil. 3 lagi lah. Come on. Ayo. Coba, stabil dulu. Oke, pull. Oke, 2 lagi. Ayo, So, lihat atas. Bisa. Gripnya loss. Licin. Loss. Oke, gripnya loss. Katanya berapa? 6 ya? 6. Ya, tuh lihat kan? Lihat kan? Dari bisa 12, sekarang assist 6. Katanya gripnya licin. Gue datang ke sini untuk dipermalukan. Tapi kerasa backnya? Kerasa. Oke. Kerasa. Nah, jadi nanti paling pakai strap aja nih. Nanti pakai strap. Lu masih ingat cara pakai strap kan? Masih lah. Oke. Gila. Ini masih pakai strap. Ini arah jempol. Sekarang udah mahal juga nih tempat nih. Dulu terakhir gue datang. Ini disumbang. Oh, Sumbang. Terakhir gue datang nggak ada nih anjir merek-merek mahal ini, Kembali. Pak. Nah, ini sini. Ini buat teman-teman ya. Ini cara pakai strap ya. Nah, cara pakai strap itu ini ikutin arah jempol ya, Pak. Jadi gini, ini kan arah jempol nih. Nah, lu tinggal ikutin, masukin ke arah jempol ya kayak gini. Si ininya. Nah, kebalik berarti yang sana. Nah, ini kan Oh, arah jempol, sininya. ya kan ini jempol Oke, nih, ya. jadi sama. Nanti tinggal dikencengin, ini juga sama. Ini Oke. tinggal kayak gini. Oke. Nanti lo tinggal naik aja ke atas. Yuk, warkop. Oke. Napas dulu lah, minum dulu. Kita nggak warteg udah kan? Wah, Ini gimmick doang kan? matamu. Sekarang kita akan masuk set kedua, tapi dia nggak ada alasan lagi karena sekarang dia pakai strap, nggak ada licin-licin. Masih ingat lo cara ininya? Cara pakai strapnya? Of course. Masih ingat. Oke, sip. Of course, I was a gym rat. Was ya. Was a gym rat, so and I'm in a recovery mode. Oke, diinjak dulu satu, kakinya sampai jeblos ke bawah. Udah cukup. Jadi pakai strap tuh nggak usah digulung-gulung banget. Sebenarnya 1-2 kali gulung udah cukup. Yang penting udah kait aja. Oke. Oke, yuk injak dulu kaki 1. Masih sama ya, sis 15. Oke, sabar dulu, lihat ke atas dulu. Oke, nice pull. 1. 4, jangan ditutup chinnya. Gitu. 5, good. 7. Masih bisa, Sol? Lagi, Sol? Come on. Tahan, yuk. Tahan, good. Jangan ditutup chin. Nafas. Wow. 2 lagi. Oke, 1 lagi, last one. Last one baby, let's go! Come on. Oke, sip. Yang terakhir kurang bagus karena lu malah makin jauh ke belakang. Shit, my Jadi bad, pull up-nya kalau bisa pull up itu jangan sampai terlalu jauh, Sob. Ya. Masih dulu lockout. Ya. Nah, by the way gue mau nanya nih. Tadi Yo. lu ada cerita kan soal tentang sense of purpose bla bla bla. Oh gitu. Ya. Lu bisa ceritain lah teman-teman. Maksudnya kayak kenapa lu tiba-tiba pindah haluan? Ini gue putar dulu nih biar Emang- suara lu kenceng. Yang pada akhirnya walaupun gym ini membantu, kita juga nggak boleh luput dari aspek-aspek penting lain dalam hidup kita sih untuk kayak untuk bisa punya kejernihan berpikir yang baik gitu ya. Contohnya kalau dari pengalaman gue pribadi, having sense of purpose is very important gitu loh. Kayak yes gue bisa nge-gym dan sebagainya, tapi itulah yang menurut gue kenapa gue dulu gym terus. Abis itu ketika mental issues-nya datang nih, gue kerabakan. And then gue ada di momen dimana kok gue udah nge-gym tapi kok kagak ngebantu apa-apa gitu kan. Ternyata ngebantu, cuma gue malah melupakan aspek penting lainnya. Salah satunya itu juga menemukan jati diri, journaling, mengenali apa sih dari internal nih gue harus kenalin juga gitu. Nggak bisa gue cuma kayak udah nge-gym aja. Ya. Oh ya udah nge-gym aja. Ada faktor-faktor lain yang gue juga harus gali gitu loh. Ini lu kenapa? Tapi lu ilfeel nggak sama orang yang cuma jadiin gym itu sebagai the only personality? Menurut lu? Oke. Ini yang- nggak salah ya, by the way Ya. nggak salah menurut lu aja. Orang-orang yang hidupnya cuma gym doang, nggak apa-apa men. Kata gue sih, it's fine. It's fine. Kayak hidup dia selama dia bahagia, selama dia nggak merugikan orang lain, ya udahlah anjing. Who Tapi cares? buat lu nggak kan? Buat gue, apakah gym segalanya? Iya, nggak kan. Bukan. Tapi gym adalah aspek penting dalam setiap hidup manusia menurut gue. Kenapa? Ya, olahraga lah ya. Betul, bukan karena gymnya, sebenarnya bukan karena tempat ini, bukan karena delonnya, bukan. Tapi karena ya gini, lu mau jadi manusia yang optimal, manusia yang kapasitas itu maksimum gitu ya. Manusia yang optimal kan bahasa lu, Pak. Iya. Jadi manusia tuh yang paling penting menurut gua, kita harus maksimalin potensi kita. Dan potensi itu ada dari potensi skill, hard skill, ada soft skill, ada mental, ada fisik. Kayak gimana kita bisa tahu potensi maksimal kita kalau kita nggak maksimalin yang paling surface-nya gitu, which is our physique gitu kan. Jadi ya menurut gua gym is not my life, tapi gym itu penting Big dalam part hidup. of your life. Big part of my life. Everybody's life menurut gua sih. Berarti lu kan sekarang streaming, berarti lu udah ketemu nih sense of purpose, lu bisa share juga semua di sana. Yes, ya salah satu obatnya tuh ngobrol sama orang. Kenapa nggak datang ke gym sini kalau gitu? Kenapa sih Kalau salah? waktu itu kan masih
Masih kurang lah, masih kurang. Tapi tapi dari streaming itu lu ngerasa lu bisa sharing ke orang, lu ketemu sense of purpose lu lagi. Yes. Contohnya misalkan ngebantu yang di Sumatera ya. Ya, itu ngebantu banget. Bukan cuma ke Sumatera tapi ke diri gue sendiri. Karena ketika gue nyadar kayak shit, ternyata platform yang gue punya di IG kan tuh banyak tuh sama TikTok. Itu gue pakai untuk sesuatu yang baik, itu bisa berdampak besar. Itu satu. And I feel relieved. Gue jadi kayak nge-recall gitu. Selama ini perjuangan gue tuh ada hasilnya. Yang selama ini pas gue lagi nggak jernih pikirannya, gue ngerasa kayak ini semuanya pointless. Karena nggak jernih pikirannya. And then that also helps. Jadi ini pasti soalnya banyak yang kayak lu ngapain sih kayak gitu loh, kayak ya nggak usah sok-sok gini, bantu aja gitu kan. Ya, tapi menurut gua kalau misalkan dia menemukan jati diri dia dari situ dan lu ngerasa seneng, itu have no minus loh ke orang sebenarnya. Who are you to judge? Gitu. Setiap orang pasti jadinya beda-beda. Satu, lu ngebantu orang di sana. Yang kedua, lu ketemu at least cara lu menyalurkan ini lu. Gue ngebantu diri gue sendiri juga. It's kind of poetic, but jadi nggak usah. Set ketiga kali ya, itu dia pak. Biar ada materi banyak kan gue ajak ngobrol bro. Lu kan perlunya ngobrol kan. Betul. Oke. Set ketiga masih sama, pull up juga, kita straight set. Yes. Tadi kan dapat 10. Ya coba 10 lagi. 10 lagi anjing. Bisa gitu ya, tambah strap nih, dari tadi cuma bisa 6. Iya kan, jadi 10. limiternya di grip. Betul. Itu menurut gue strap ini must have untuk semua orang. Merek ini atau gimana? Nah, Strength B ya, merek Strength B ya. Merek apa lah terserah kalian, yang penting kalau strap itu bakal ngebantu di semua gerakan pulling. Strap lu mana yang dulu Strength B yang hook? Hilang. Itulah. Gue punya 2 strap Strength B, hilang dua-duanya. Gila. Gitu. Strength B mungkin kalau mau ngasih ke dia boleh ya, Quantum. Gila Strength B sih. Let's go. Injek dulu 1. Ayo, so, come on. Ya. 10. Wow. 1, good. Oke, deketin chinnya ke bar ya, jangan terlalu jauh. Lagi, come on. Habis. Jadi, gue sekarang udah nggak terlalu ngegeber orang-orang sih. Dulu kan kita geber terus ya. Geber terus. Sekarang kalau menurut gue, lu udah nggak bisa full rom, lebih baik di-cut aja. Karena kecapean nanti. Ada RIR, ada ROM. Gue masih inget nih pelajaran dia. Dia dulu gym rat guys. Gym rat bro. Dia dulu gym rat parah. RIR tuh reps in reserve. ROM itu apa? ROM itu gue nggak tahu tapi fungsinya itu ada level-levelnya. Nggak ada. Intensitas. Bukan, itu RPE itu. Oh itu RPE. ROM itu range of motion. Oh shit, range of motion. Kalau RPE itu rate of perceived exertion. Itu dia. Nah, dia dulu wah gainer semua pakai dia. Dikit-dikit nanya, Del ini ROM-nya kayak gini bener gak? Del ini ROM-nya kayak gini bener gak? Ya dulu gini. Wah ya tapi gue akuin ya gara-gara Excel ini ya dia mengubah hidup gue cukup banyak lah. Ya dari channel yang lu kasih, jadi gue bisa kasih value gue ke orang yang tepat gitu. Jadi lebih dihargai. Enggak guys, it's all him. Kayak gue nggak mungkin kasih channel gue kalau dia nggak kayak begini. Itu jadi tapi kan tetap kesempatannya kan ada. Betul. Ya, tapi oke lah. Ya kita nggak ada yang tahu ke depannya. Siapa tahu dia abis ini jadi lebih terkenal lagi jauh. Aminin dulu. Abis ini siapa tahu bisa punya Mercy kayak Delon. Oke, kita move on ke gerakan kedua incline bench press. Jadi hari ini 3 gerakan aja daripada sakit-sakit. Kita introduksi. Nggak ada yang lebih susah nih 16 kilo. Nah itu cut lucu aja. Abis itu lanjut lagi. Ada aja ini raw clip. Itu kayak lu zoom mukanya dia ketawa. Abis itu lu lanjut lagi. Gue nggak ketawa bahkan tadi. Oke, jadi Excel kita kasih 16 kilo, dia dulu tuh bisa sampai 20-30, tapi lagi-lagi gue mulai dari 50%. Ya, meremehkan. Ya, apa-apa. Oke, yuk. Nanti abis ini baru yapping lagi, bro. Anjing. Kan kita catch up. Berat ya, bro ya? Ya, lu nyebut. Beras berapa? Beras 5 kilo kan kemarin gue. Tapi pegel gue. Pegel. Lu panggulnya pakai teknik makanya, bro. Pakai hip juga ya? Pakai hip. Oh, lu belajar dari pemanggul ya. Iya. Udah pernah diajarin sama dia, lupa dia. Ya benar. Yuk, tendang ke atas. Yuk. Oke, sikunya lebih kebuka ke samping, tarik nafas ke dada, inhale big. Oke, 2. Pincer 15. Nice. Chinnya jadi tutup 3. Press. 12 masih bisa. 3. Kenapa berhenti Excel? Endurance otot. Apa Excel? Gue bilang 15 tadi. Endurance otot guys. Latihan apa? Pening. Apa pening?
Ini gue anjing Apa pegel. pening begitu? Pegel, cepet banget pegelnya Pak. Sobat pegel, duduk dulu, kita Oh, siap, ngobrol, siap, ini siap. ngobrol. Jadi setelah hilang setahun, Ya. apa pelajaran yang lu pelajari dalam setahun belakangan? Dari kasus lu sama si M, Ya. kan dia tuh, habis itu lu sempat ngilang, terus akhirnya lu streaming. Coba kasih gua pelajaran hidup yang lu pelajarin di tahun belakangan. Hanya karena kita merasa hidup kita baik-baik aja, bukan berarti kita harus stop berdialog sama diri kita. Menurut gue itu Del, itu pelajaran gue tahun ini. I thought I was doing well. I thought I was doing fine, semuanya oke-oke aja, endorsan, kenceng banget kan, trot, bener-bener. Semua video yang gue upload viral, hampir semuanya loh. And I thought I was fine. Sampai gue lupa untuk berdialog sama diri, tanya kabar dan sebagainya, journaling dan sebagainya. And then datang lagi Pak. Dia bisa ternyata memupuk di balik kebahagiaan yang kita kira itu bahagia. Padahal enggak. Itu tetap harus kita perhatiin juga nih, minus-minusnya apa nih dalam diri kita. Apa yang kita rasain, harus kita cek terus. Gitu, nggak bisa kayak, sama kayak perusahaan kan. When it's going well, bukan berarti lu harus gak lihat datanya gitu loh. Lu nggak analisa lagi, lu nggak trial error lagi. Ternyata tetap harus dicek terus. And itu salah satu kesalahan gue sih. I forgot to check myself. Karena gue pikir gue baik-baik aja. Ternyata enggak. And when it hits, udah terlanjur. Bener-bener kayak, it's like a business. Bener-bener kayak bisnis sih. Tubuh kita tuh kayak bisnis menurut gue. Harus sedetail itu, lu juga punya usaha ini pasti lu cekin terus kan. Lu cek Excel lu cek keuangan, lu cek data, lu cek marketing kayak gimana dan sebagainya. Sama. And menurut gue, jangan sampai lah ada orang di luar sana merasa dirinya baik-baik aja. And then lupa untuk berdialog dengan diri sendiri. Terus kena deh jebret. Yang paling sedihnya, kalau dia nggak bisa recover. Gue mending ya, gue punya lingkungan yang sehat dan sebagainya yang bisa ngingetin gue terus, gue punya pacar yang baik dan sebagainya ya. Tapi di luar sana kan nggak semua punya itu. Thought everything was fine until it doesn't. Itu sih. Pesan lu untuk orang di luar berarti berdialog dengan diri. Berdialog dengan diri. Dengan cara? Journaling paling simple. Tanya terus. Apapun yang lu rasain, seneng, sedih. Kalau lu seneng, tanya aja, kenapa ya gue merasa seneng? Kejadian apa yang bikin gue seneng? Kenapa kejadian itu bisa bikin gue seneng? Beruntun. Sampai akhirnya lu ketemu core-nya. Oh, gue seneng karena dulu gue gak pernah dikasih ini. Saat gue kecil gue gak pernah merasa ini dan sebagainya. Itu perlu Pak, walaupun lu lagi seneng. Jangan sampai lupa daratan. Ternyata lupa daratan itu bukan tentang uang doang anjing. Lupa daratan itu juga tentang diri. That's crazy. Crazy chat. So, That's crazy. Bro is always deep. Tolong Ervan jangan ngaceng anjing. Kenapa Ervan ngaceng? Oke, kita masuk ke set kedua. Kita main 3 set aja santai. Gue lebih banyak pengen nanya kabar Excel sih. Nanti abis ini akan ada pertanyaan-pertanyaan berat lain. Jadi semi-semi podcast lah. Ini yang gue bilang gue punya lingkungan yang sehat, Pak. Gue datang ke sini bukan buat nge-gym doang, tapi diajak berdialog, ditanyain kabar. Gue sih lebih kayak kasihan sih. Bangsat. Anjing. Oke, let's go Sal. Ya. Set 2. Set 2 Sikap. anjing. Oke. Coba 15 Sal. Jangan berhenti gampang. Yuk, press. 1. 2. Pelan-pelan. Oke, ini jangan terlalu masuk ya, tetap lurus terus. Oke. Asam terakhir. Habis. Oke. Kita kasih Excel nafas dulu ya sebentar. Tadi kalau nggak deep talk bisa tuh 20. Oke, kita tinggal satu set, tapi biar Excel ada nafas lebih lama, gue mau tanya satu pertanyaan yang gue masih belum bisa jawab. Siap. Lu nggak bisa jawab? Gue nggak bisa jawab, makanya gue tanya ke hampir semua orang. Buat lu sendiri ya, kan lu udah banyak cari-cari lah. Bahagia menurut lu apa sih? Shit. Karena gue nggak bisa jawab. Gini ceritanya. Jadi kan di 1 tahun terakhir waktu lu juga kita nggak jarang ngobrol, gue tuh juga ngalamin fase kan, dimana gue kerja gila banget sampai sekarang. Cuma di situ jadi gue kayak anjir bahagianya tuh berubah-ubah tuh jadinya tuh. Yeah. Kayak gue belum pernah ketemu, ya kan. Yeah. Nah gue jadi lagi di quest untuk mencari sebenarnya. Nah cuma menurut lu sendiri bahagia tuh apa? Bahagia menurut gue itu bukan tujuan, tapi momen. Dan bahagia kalau jadi tujuan, itu nggak bakal bikin hidup lu bahagia. It's quite the opposite. Tahu nggak kenapa?
Selama lu masih berpikir kalau bahagia itu adalah sebuah tujuan, berarti lu memposisikan diri lu tidak bahagia. Orang yang nyari kebahagiaan itu cuma orang yang nggak bahagia. Kalau dia udah bahagia, dia nggak nyari kebahagiaan. Makanya dari situ, menurut gue pribadi, bahagia itu bukan tujuan, tapi momen. Momen akan hilang, akan datang. Nah, ketika kita bisa berdamai, menurut gue, dengan fakta di mana kebahagiaan itu hanya sebuah momen, kita akan berdamai ketika kebahagiaan itu sedang tidak ada. Karena nanti akan datang. Yes. Jadi kalau misalkan bahagia adalah tujuan lu, imagine kayak moments itu tujuan lu. Momen bakal hilang anjing. Jadi ketika lu expect something yang bakal hilang jadi sesuatu yang permanen, lu gak bakal bahagia maksud, karena itu bakal hilang lagi, lu kecewa lagi, hilang lagi, lu kecewa lagi. Hilang lu bingung lagi kayak, aduh kok gue gak happy lagi ya, gue kira ini bakal happy. Enggak, karena bahagia itu moments, it's just dopamine dalam otak. Ketenangan. Karena kebahagiaan itu menurut gue emosi, perasaan. You're happy, lu tenang, lu excited at the same time. Dan itu semua hanya reaksi otak yang sementara. And again, when you, ketika kita taruh kesenangan semata itu menjadi sebuah tujuan yang seolah-olah kalian pikir atau kita pikir itu mutlak, kebahagiaan yang mutlak. Nah, kebahagiaan mutlak itu ketika lu berdamai dengan situasi yang tidak bahagia justru. Then you have ultimate peace. Itu menurut gue, bro. Oke. Jadi selama lu, ya kan tadi lu bilang kan, lu masih mencari kebahagiaan, gak bakal happy lu. Karena bukan dicari. Bukan mencari sih, gue lebih ke jadi ganti-ganti gitu. Kayak terakhir misalkan sesimpel gini, lu kerja untuk mendapatkan sesuatu, nanti akhirnya misalkan dapat uang ya. Lu kerja untuk dapat uang, nanti uang itu buat istilahnya biar lu bebas, misalkan kayak gitu. Uang yang bikin bahagia itu padahal kayak lu ngorbanin dulu kebahagiaan lu di awal karena lu capek kan. Ya. So at the first place, apakah kita harus kalau gitu kerja atau gimana gitu? Jadi kayak paradoks kan. Lu ngorbanin sesuatu yang seharusnya lu punya untuk di-delay buat nantinya gitu. Bayang gak sih? Jadi kayak lu kerja ngorbanin kebahagiaan lu, terus habis itu untuk dapat duit ya nanti bisa baru bikin lu bahagia. Kayak kenapa nggak kalau itu nggak usah kerja dari awal gitu loh. Oke, gue mau nanya, pas lu bilang kayak kita mengorbankan kebahagiaan kita, harus bisa jawab dulu dong, kebahagiaan apa yang dikorbankan? Coba. Ya kan tadi kan ketenangan dan stuff gitu. Oke, ketenangan dan sebagainya. Ya, kan? Gua juga, karena menurut gue juga kebahagiaan tuh ada part of it yang ketenangan juga loh. Ya, menurut gue itu kombinasi banyaknya emosi lah. Menurut gue emosi yang positif ya. But for me personally, Del, kalau misalkan kita mengorbankan banyak hal untuk yang kita pikir, oh ini nantinya kita akan bahagia, itu udah salah menurut gue. Karena balik lagi, yang tadi gue bilang, ketika tujuannya kita adalah bahagia, bahagia itu cuma momen. Jadi untuk lu bisa bahagia justru bukan ngincar kebahagiaan, tapi berdamai dengan apapun yang opposite with the happiness itself. Misalkan, lu berdamai kalau misalkan lu harus berkorban, di hidup ini gue harus berkorban, dan itu adalah bagian dari hidup. Dari situ baru lu dapat ketenangan yang sempurna, karena you don't expect anything. Dengan lu menaruh diri lu di posisi dimana gua kerja keras supaya gue bahagia, itu kan ekspektasi. You expect when you work hard, resultnya adalah happy. Padahal happy cuma momen, reaksi otak yang bisa datang dari manapun dan bisa keluar bagaimanapun. Ya itu jadinya, lu nggak bakal ketemu, Del. Bahasanya nih kalau kemarin di orang psikologi itu memory dividends sebenarnya. Jadi ya gue paham. Cuma saya kayak di sini kan gue juga gimana ya, perjalanan lah. Kayak lu kemarin ada fase di mana lu breakdown, gue juga ada fase di mana gue breakdown. Cuma kita punya coping mechanism beda aja. Betul. Kayak, ya kalau buat Axel dia ya jadi tidak mau ketemu temannya di gym, ya kan. Kalau saya beda. Semua temen gue gak mau ketemu. Gila. Tapi ya itu yang bisa bikin gue recover, salah satunya juga ketika gue berdamai, oh emang akan up and downs. Gue nggak bisa expect akan terus di atas pasti. Terus happy terus gitu. And dari situlah kesadaran it's only moments, dan gue harus berdamai sama fluktuatifnya itu. Ada masanya istirahat, ada masanya angkat lagi ya kan. Yang penting katanya udah dapat klip tuh. Let's go. Set 3. Lasat. Abisnya tinggal lateralis. Stretch-nya tadi udah bagus. Try 15 lagi. Come on, let's go. 1. Sekali lagi, come on. Dorong. Last one terakhir. Nice, good. Kerasa upper pecs-nya? Kerasa bro. Kerasa ya? Kerasa. Gila ini serasa Superman man, every time. Abis ini kita bakal move on ke gerakan selanjutnya, dumbbell lateralis. Mungkin ada sedikit yapping. Biar tete gue kelihatan di kamera. Sedikit yapping oleh Axel ya, by the way. Jadi Axel tuh
Buat yang kalian belum tahu, sekarang streaming ya. Menontonnya di mana Sol berarti? Sol? Di YouTube ACJO, semua platform gua ACJO. Teman-teman kalau misalkan tertarik sama hal yang dalam-dalam, mau nanya orang dan mau jawabannya bagus gitu kata-katanya, ya biar bisa kalian contek nanti di IG story kalian, katanya dia aja. Ih, di shout out gua, ngeri. Oke, gerakan terakhir karena Axel masih sangat-sangat kita anggap newbie ya di sini. Jadi jangan sampai kita terlalu geber ya, biar dia gerak dulu aja. Kita akan lebih banyak ngobrol sama dia ya. Kita bakal lanjut ke lateral, lateral raise buat bahu samping biar lu jadi giga cat ya. Jadi lu bisa nyender di sini. Biar gua bisa kayak Geriano. Iya. Boleh. Oke. Kepalanya nempel di bench, semuanya nempel posisi jadi badan lu benar-benar stay. Nanti tinggal lateral raise, lu buang ke samping aja, tahan di sini pelan-pelan turun. 45. Iya, nggak usah ke samping kayak gini. Nggak too much gini. Oke, natural. Ya. Oke. Udah siap. Ini udah kita pakai beban yang enteng, 5 kg Bukan aja. beban enteng, keentengan. Terima kasih banyak. There's a big difference in dictions. Oke. Let's go. Tuh. 2. Kenapa Sal? Sakit aja. Apanya? Lagi. Bro, it's painful, bro. Di otot kan? Iya, anjing, kok perih ya? 5, kentengan katanya. $12. Enak aja lu. Lagi. 3 lagi. 13. 2 lagi Sal. 14. Terakhir Sal. 15. Well done. Oke, ada segmen dadakan abis ini. Nanti pas lu angkat, gue akan kasih tanya pertanyaan choose one ya. Disordered. Anjing, seru sih. Seru ya? Jujur seru, Pak. Seru ya? Kalau kayak gini Berarti tamu kalau gitu lu nggak bosen sih kalau iya, tamu 20 kayak gini. reps berarti ya? Ya. The rule is simple Axel. Lu tinggal jawab disordered question gue tapi sambil angkat. Dan harus 20 reps dan sampai gagal ya. Oke, jawab cepat ya. Oke. Till failure, Till failure. RPR 0. Iya, bagus. Oke, pintar. Oke, so start, let's go. Oke, 1. Lagi. Oke, gua nggak akan kasih tau kapan gua nanya. Oke. Apakah lu tipe orang yang lebih mending disukai banyak orang tapi nggak pernah memberi impact, atau lu tipe orang yang lebih suka kayak ya udah gak apa-apa gue dijudge tapi at least gue ada impact untuk beberapa orang yang suka sama gue? Ayo ambil angkat dong. Yang kedua ya. Oke. Kenapa Sob? Karena pada akhirnya yang bisa bikin gue happy itu ketika gue bisa bantu orang-orang yang gue peduli. Oke. Apakah lu pilih salah satu ya? Live a life driven by fear of failure or live a life driven by fear of regret? Fear of regret. Fear of regret. Kenapa? Kalau lu pernah regret? Of course. Regret is not cool, man. Regret, lu kalau punya satu penyesalannya itu lu bisa nggak jernih berpikir lama banget dan itu bisa ngerusak hidup lu. Oke, lanjut. Lebih mending love or respect? Love. Kenapa? Kalau lu love lu pasti respect. Oh, jawaban aman ya itu ya? Enggak. Respect belum tentu love, tapi kalau love udah pasti respect. Oke, angkat lagi. Terakhir. Lu lebih tipe orang yang mementingkan stabilitas atau experience? Experience. Hidup cuma sekali anjing. Itu berapa reps tuh ya? Nanti kalau nggak 20 awas gue gebukin. Ya, tadi nggak tahu berapa ya? Nggak tahu berapa anjing. Pedas ya? Pegel ya? Pegel. Oke, so sebagai penutup lah, karena ini juga udah mau set terakhir. Ini belum set terakhir. Belum, set lagi habis ini. Lu pernah menyesal nggak sih melakukan sesuatu? Pernah lah. Pernah. Di tahun yang ini, yang kemarin ini? Enggak. Pernah. Apa tuh, Sol? Penyesalan terbesar lu, dan kalau misalkan bisa balik puter, lu mau kasih tau apa ke Axel yang lebih muda? Jangan jadi fuckboy. Untuk jadi lu dulu untuk fuckboy. Axel umur 19 tahun, 20 tahun, jangan jadi fuckboy, jangan, gak ada gunanya. Gak ada gunanya, recovernya, rehabnya lama untuk lu bisa kembali punya pikiran yang lurus dan menghargai hubungan, menghargai kasih. Sekarang berarti lu udah menghargai cewek lu? Udah. Ya, Yurika. I love you, bebe. Tolong jaga Axel dengan baik. I love you, bebe. Oke, itu 19 tahun jangan jadi fuckboy. Ya. Karena
Tapi apakah lu jadi fuckboy itu membentuk lu yang sekarang? Pasti ada ya. Pasti ada. Tapi Apa- kayak apa tuh? jujur, Apa tuh? Apa tuh? jujur tapi yang lebih membuat gue jadi gue yang sekarang itu adalah kesadaran diri, self awareness dan keinginan untuk berkembang. Oke. Jadi bukan fuckboy-nya. I could still be like this tanpa harus menuju ke jalan yang nggak bener gitu maksud gue. Oke, itu Yeping terakhir Excel karena dia abis ini harus lakuin satu-satu lagi. Mikir pakai otak, jangan pakai tit. Ingat kata Dokter Tirta. Coli, coli, coli. Goblok.